Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 30 Juli sampai tanggal 5 Agustus tahun 2023. Saudara sekalian, yang disajikan di sini merupakan pendalaman atas kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dalam sorotan tema berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan. Nah, mari kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan menurut 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-9? Saudara, pertanyaan nomor 1 ini menggali pemahaman dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tentang berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan. Itu berarti kita harus memahami dulu kitab Tawarik ini apa sebenarnya. Nah, mengapa sampai kitab 1 Tawarik bicara tentang hal ini? Saudara, kitab 1 Tawarik merupakan kitab yang ditulis pada tahun 450 sampai tahun 420 sebelum Masehi. Kitab ini ditulis sesudah Esra dan sejumlah besar orang Yahudi dari Babel dan Persia kembali ke tanah Israel, dan itu terjadi pada tahun 457 sebelum Masehi. Menurut para ahli, ahli kitab Yahudi dan Kristen, penulis kitab ini adalah Esra. Esra itu seorang imam dan juga ahli Taurat. Dia yang menulis kitab ini. Esra menulis untuk memotivasi orang Yahudi yang telah kembali dari pembuangan. Ketika mereka memasuki kota Yerusalem, mereka menyaksikan kota itu telah hancur. Banyak puing-puing berserakan. Dan bait Allah yang mereka banggakan juga hancur. Orang Yahudi dalam suasana hati yang sedih menyaksikan kehancuran kota Yerusalem dan bait Allah. Nah, Esra menulis kitab ini dalam situasi kondisi hati umat yang seperti itu. Jadi kitab 1 Tawarik merupakan tulisan dari Imam Esra untuk memotivasi orang Yahudi agar bergiat kembali membangun kota Yerusalem dan membangun bait Allah. Dengan memahami latar belakang ini, maka kita memahami apa sesungguhnya maksud di balik tulisan 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di sini Imam Esra mau meletakkan landasan rohani bagi umat Allah di kota Yerusalem. Landasan rohani untuk membangun kota dan membangun bait Allah di kota Yerusalem. Saudara, jadi teks 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 harus kita baca dalam kesadaran ini. Imam Esra menulis kitab ini agar hubungan umat dengan Allah pulih kembali, semakin baik, semakin berkualitas. Dan kota Yerusalem dan bait Allah yang dibanggakan itu dibangun kembali. Nah, sekarang setelah kita pahami latar belakang tulisan ini, bagaimana pemahaman kita tentang berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan? Menurut 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saudara, ada 2 hal yang harus dijelaskan di sini. Yang pertama tentang persembahan, dan yang kedua, apa itu tulus hati. Persembahan itu berakar dari kata sembah. Ya, sembah. Pengertian kata sembah adalah pernyataan hormat dan hikmat. Jadi kalau ada pernyataan
yang penuh hormat dan hikmat, itu namanya sembah. Pengertian lain dari sembah adalah kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Ya. Kalau ada perkataan yang kita tujukan kepada orang yang dimuliakan, perkataan yang penuh hormat kepada yang kita muliakan, itu adalah sembah. Nah, jadi persembahan dalam konteks ibadah adalah pemberian sebagai ungkapan hormat dan hikmat kepada Tuhan. Nah, itulah pengertian dari persembahan. Sedangkan kalau kita melihat kamus bahasa kita, yang disebut tulus itu artinya tidak curang. Yang disebut tulus itu artinya bersih hatinya, ya. Tidak munafik. Itu namanya tulus. Nah, dalam teks 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kata persembahan muncul pertama kali dalam ayat 5. Dalam ayat yang ke-5, Raja Daud berkata, "Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan?" Kata memberikan persembahan di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, maleh, artinya mengisi atau untuk menjadi penuh. Itu pengertian dari kata maleh yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memberikan persembahan. Maleh itu mengisi, ya, atau untuk menjadi penuh. Kemudian kata memberikan persembahan kita temukan lagi dalam ayat yang ke-9. Dalam bahasa Ibrani, nadab salem, artinya mendorong, memberi dengan setia, bakti, taat, atau mendorong untuk memberikan seluruhnya, memberikan secara utuh. Nah, di sini pemahaman tentang persembahan lebih jelas lagi. Jadi kalau kita memberikan persembahan, berikanlah itu dengan kesadaran bahwa kita memberikan ini karena ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang kita berikan ini adalah sesuatu yang utuh, bukan sesuatu yang tidak utuh. Nah, dari sini kita bisa simpulkan persembahan itu adalah pemberian dengan penuh hormat kepada Tuhan. Jadi ketika kita memberikan persembahan, berikan itu dengan hormat, berikan itu dengan hikmat kepada Tuhan. Yang kedua, yang dipersembahkan itu adalah yang terbaik. Dan yang ketiga, persembahan itu adalah pemberian yang teratur, yang dilakukan dengan setia. Persembahan adalah tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini pemahaman yang seperti ini. Pemahaman ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Sehingga ketika kita mempersiapkan persembahan, kita persiapkan dengan baik dan kita melakukannya dengan teratur sebagai tanda kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, Daud memberikan persembahan dari kerajaannya. Dan Daud juga memberikan persembahan dari apa yang dia miliki. Dari ayat 9, ada prinsip dalam hal memberi persembahan. Perhatikan ayat 9, saya akan bacakan bagi kita semua. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud sangat bersuka cita. Jadi jelas bagi kita dari ayat 9 ada 3 prinsip dalam memberikan persembahan. Yang pertama, memberi dengan sukacita. Jadi ketika kita memberikan persembahan, jangan sedih, jangan dengan terpaksa, tapi kita memberikannya dengan sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi dengan rela hati. Ya, jadi persembahan itu kerelaan kita. Ya, tidak ada yang memaksa kita untuk memberikan persembahan. Kerelaan kita, karena kita mau taat pada Tuhan. Yang ketiga, memberi dengan tulus hati. Jadi apa yang kita berikan itu memang betul-betul dengan ketulusan. Tidak ada motivasi lain dalam hal memberikan persembahan selain memuliakan nama Tuhan. Hal ini harus saya tegaskan sebab ada orang memberikan persembahan, tapi motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, dalam hal memberikan persembahan, ingat hal ini, kita memberi dengan tulus hati. Itulah jawaban untuk
pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, mengapa harus memberikan persembahan dengan tulus hati? Ini pertanyaan yang menarik sekali, saudara sekalian. Mengapa kita diminta untuk memberikan persembahan dengan tulus hati? Nah, atas pertanyaan ini saya mencatat 4 hal penting. Harap ini diperhatikan sebab ini sangat prinsipil, sangat fundamental dalam hal memberikan persembahan. Yang pertama, mengapa kita memberikan persembahan dengan tulus hati? Karena Tuhan itu sumber berkat. Ya. Apa yang kita miliki itu bersumber dari Tuhan. Dalam hal memberi itu adalah pergumulan di antara berhitung dan beriman. Sekali lagi saya katakan, memberi itu adalah pergumulan antara berhitung dan beriman. Mengapa? Jika kita diberkati dengan kekayaan, maka kita akan menghitung berapa yang akan kita berikan kepada Tuhan. Sebaliknya, jika kita berada dalam kekurangan, memberi untuk Tuhan adalah pergumulan iman karena kita berkekurangan. Disinilah ujian ketulusan untuk memberi. Yang kedua, Tuhan kita menyukai ketulusan dan membenci kemunafikan. Kalau kita membaca kitab Injil, Yesus sering bersitegang, berkonflik dengan orang Farisi, karena orang Farisi ini memberi dalam kemunafikan. Motivasi pemberian mereka bukan karena memang mereka tulus memberi, tetapi mereka mencari kemuliaan diri sendiri, agar mereka dipuji Tuhan. Nah, Tuhan tidak suka memberi dengan kemunafikan. Artinya, ada orang yang memberi persembahan, tetapi bukan karena tulus memberi, tetapi agar mendapat pujian dan nama baik. Itu sering terjadi dalam realitas kehidupan. Ada juga yang memberi bukan karena tulus, tetapi karena iri dan dengki. Dan itu nampak melalui sikap tidak mau kalah dengan yang lain. Jadi kalau yang lain memberikan persembahan 100.000, dia memberikan 500.000. Kemudian kalau yang lain memberikan 500.000, dia memberikan 1 juta rupiah. Jadi dia memberi, motivasinya adalah iri dan dengki, tidak mau kalah dengan orang lain. Ya. Sehingga memberi persembahan menjadi pamer kekayaan. Dengan memberi banyak, dia berharap mendapat pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Ya. Jadi Tuhan kita menyukai ketulusan dan dia membenci kemunafikan. Karena itu dalam hal memberikan persembahan, evaluasi motivasi kita. Apakah memang kita tulus memberi ataukah ada motif lain di balik pemberian kita. Yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelidiki hati. Hati yang tulus itu yang Tuhan sukai. Ketika memberi persembahan, hatimu tidak tulus, Tuhan tidak berkenan atas persembahanmu. Sekalipun jumlah persembahan itu sangat besar, Tuhan tidak berkenan atas persembahanmu. Mengapa? Karena Tuhan suka dengan ketulusan. Ketika engkau memberikan tanpa ketulusan, Tuhan tidak berkenan atas persembahanmu. Sekalipun jumlah nominal persembahanmu besar, Tuhan tidak suka dengan persembahanmu itu. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelidiki hati. Yang keempat, memberi persembahan dengan tulus merupakan sikap iman, tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah 4 hal yang harus kita pahami, mengapa kita memberikan persembahan itu dengan tulus hati. Demikianlah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Ini pertanyaan yang menarik sekali sebab ini adalah pertanyaan yang disusun menyoroti realitas kehidupan, fakta yang sedang terjadi dalam kehidupan bergereja dewasa ini. Begini pertanyaannya, bagaimana kerja pelayanan gereja meningkatkan kualitas iman jemaat dan pembangunan fisik secara berimbang? Saudara, pertanyaan nomor 3 ini sesungguhnya mengajak kita memikirkan kerja pelayanan gereja. Sebab sekarang ini kerja pelayanan gereja dari tahun ke tahun ada yang berat sebelah. Ada yang berat sebelah. Artinya apa?
berfokus pada pembangunan fisik. Tahun ini pembangunan fisik, tahun berikut pembangunan fisik, tahun berikut pembangunan fisik. Anggaran yang besar terserap habis hanya untuk pembangunan fisik. Dalam sebuah persidangan gerejawi, seorang peserta sidang pernah menyampaikan kalimat ini. Cobalah hitung berapa dana yang habis untuk pembangunan fisik dan berapa dana yang dikeluarkan gereja untuk pelayanan terhadap anak-anak sekolah minggu. Saudara, ini adalah kalimat yang merupakan otokritik bagi gereja, yang mana gereja menghabiskan anggaran yang besar untuk pembangunan fisik, lalu mengabaikan peningkatan kualitas iman dari warga jemaatnya. Nah, agar terjadi perimbangan dalam kerja pelayanan gereja, gereja perlu menata kerja pelayanannya dan mengatur pos anggaran dengan baik. Yang lazim terjadi, kerja pembangunan fisik yang punya anggaran besar dipacu selesai dalam 1 tahun. Akibatnya, pelayanan yang berfokus pada peningkatan iman jemaat terabaikan. Nah, bagaimana supaya ada keseimbangan antara dua hal ini? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, gereja harus membangun mindset bahwa fokus pelayanan utama gereja adalah memberitakan Injil, membangun iman jemaat menjadi iman yang benar-benar dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja mesti menata program pelayanannya dengan baik. Baik pelayanan peningkatan kualitas iman maupun pembangunan fisik agar ada keseimbangan di dalamnya. Jadi, program jemaat itu harus ditata dengan baik. Sehingga ada keseimbangan antara program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas iman jemaat dan program-program yang berorientasi pada pembangunan fisik. Itu harus ditata dengan baik dalam pos anggaran. Yang ketiga, gereja perlu membuat kajian anggaran dan membuat persentase berapa anggaran yang diserap untuk peningkatan kualitas iman jemaat dan berapa anggaran yang diserap untuk pembangunan fisik. Kalau ini dilakukan, maka keseimbangan antara dua program ini dapat terjadi. Dan jika ini terjadi, maka apa yang dikhawatirkan, apa yang menjadi keresahan warga jemaat, itu dapat selesai dengan sendirinya. Mengapa? Karena kita telah menata program dengan baik dan kita telah mengkaji presentasi anggaran ke peningkatan kualitas iman jemaat dan ke pembangunan fisik. Saudara sekalian, itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Mintalah hikmat dari Roh Kudus agar Dia senantiasa menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.